Terus balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dulu ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin, kemudian Cardano, dan juga Dogecoin. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pantau atau nonton videonya bisa mampir terlebih dahulu. Oke, jadi untuk hari ini akan saya awali dengan update fundamental terlebih dahulu gitu ya. Jadi ini yang pertama, sebelumnya itu kan OPEC Plus ya, ini mempertimbangkan untuk mengurangi produksi mereka ya, produksi minyak mereka demi mendongkrak atau menaikkan harga minyak mereka ya, yang dirasa beberapa saat yang lalu sudah mengalami penurunan. Nah, kemudian akhirnya ini sudah disetujui teman-teman ya. The world biggest oil producer have agreed ya untuk mengurangi produksi ya, ini sampai 2 juta barel per harinya. Jadi kalian bisa coba pantau di Financial Times ya, Twitternya. Ini juga ada link beritanya, kalian bisa pantau juga. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum tahu OPEC itu sebenarnya apa sih? OPEC itu adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Ini sebuah perusahaan teman-teman ya. Jadi organisasi ini mengekspor minyak bumi. Ya, adalah organisasi yang bertujuan sebagai tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. Ya, OPEC itu apa? Mungkin buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut. Kemudian ya, kenapa juga istilahnya Amerika itu nggak setuju kalau misalkan OPEC sampai memangkas produksi minyaknya, kemudian ingin menaikkan harga minyak karena hal satu ini teman-teman ya. Kita bisa lihat di Oil Piggy Bank. Ya, jadi ini adalah cadangan minyaknya di Amerika itu lama-lama ini sudah menyusut atau menurun teman-teman ya. Jadi nggak lama lagi kan mereka harus istilahnya beli lagi kan pasokan minyak, karena memang sudah mengalami, istilahnya bukan mengalami, memang sudah turun, dan nggak lama lagi mereka ya perlu lagi yang namanya beli minyak lagi gitu ya. Dengan kondisi sekarang inflasi naik ya, kemudian juga kalau misalkan OPEC memangkas produksi minyaknya, harga minyak naik juga, ya udah Amerika makin susah lagi gitu kan. Udah benar-benar di ambang batas mau masuk jurang resesi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran dari saya teman-teman, ini simpelnya. Jadi ini OPEC teman-teman ya. OPEC itu kan dia mau memangkas produksi minyak ya, memangkas produksi minyak biar harga minyaknya ini naik. Nah, hal itu yang nggak disukai sama US. Sebenarnya OPEC ini juga bertujuan nih untuk memaksa harga minyak ini naik, yang mana OPEC ini secara nggak langsung memang menekan US ke arah atau benar-benar ke ujung tanduk ya, yang namanya resesi. Sedangkan US itu lagi istilahnya ya neken the Fed lah ya, the Fed untuk menangani inflasi ya dengan cara menaikkan suku bunga biar inflasinya turun gitu kan, biar inflasinya turun. Cuman kalau misalkan minyak aja dipangkas produksinya, kemudian harga minyak naik, justru itu juga menambah masalah. Inflasi belum benar-benar bisa teratasi kalau misalkan harga minyaknya naik juga gitu kan, inflasinya juga masih nggak kekontrol, suku bunga tetap dinaikkan, ya udah US mau nggak mau terpaksa nih benar-benar udah mau masuk ya, bahkan bisa aja dibilang udah memasuki fase resesinya. Nah, itu juga menurut saya ya tujuan dari si OPEC ini biar si US ini masuk ke jurang resesi gitu ya. Kemudian langkah yang diambil The Fed itu nggak efektif, yang akhirnya harus memaksa The Fed melakukan QE ya, harus memaksa The Fed melakukan QE. Kemudian suku bunga yang sebelumnya dinaikkan untuk memangkas inflasi ya, ini juga diharapkan nanti The Fed melakukan penurunan suku bunga ya, udah bukan melakukan kenaikan lagi. Jadi ini bisa dibilang caranya OPEC lah ya, untuk memaksa The Fed untuk nantinya menurunkan suku bunga, tidak naikin lagi, kemudian juga ujung-ujungnya melakukan QE ya. Jadi istilahnya mereka secara nggak langsung ngegencet nih untuk US yang situasinya sekarang ini serba sulit ya, benar-benar sudah mau masuk resesi, inflasinya juga masih belum ketekan, kemudian di sisi lain minyaknya malah dipangkas ya produksinya, dan harganya ya akan cenderung naik gitu ya, supply demand aja gitu. Dan mungkin banyak yang nanya, ini kapan nih terjadi penurunan suku bunga ya, kemudian The Fed akhirnya QE ya, kemungkinan bisa di pertengahan tahun depan atau di akhir tahun depan gitu ya, nggak dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau misalkan kita jangka pendek yang mendapatkan relief rally ataupun ya istilahnya dikasih napas sedikit untuk market gitu ya, ingat teman-teman, ingat ya, bisa aja kita mendapatkan bantingan lagi, mengingat The Fed masih akan menaikkan suku bunga sampai tahun depan ya, di 2023. Belum lagi krisis energi yang akan mengancam kita di tahun depan ya. Jadi masih banyak banget hal yang bisa dibilang
perlu kita waspadai, perlu kita pantau bersama-sama ya di tahun depan. Jadi at least kalau misalkan jangka pendek ini mungkin kita udah dengar ya kabar berita PBB itu istilahnya kasih saran lah ya untuk si The Fed ini ya istilahnya nge-pause dulu atau stop dulu naikin suku bunga. Ya at least kalau misalkan dia nggak stop pun ya mungkin dia sedikit soft gitu ya, naikinnya 0,25 atau 0,5% aja, bisa aja market hijau gitu ya di ya let's say di Oktober November itu market hijau, ya Desember ke atas ya jangan terlalu banyak berharap, bisa aja nanti kita memasuki fase koreksinya kembali gitu ya. Karena memang The Fed masih belum kelar nih ngurusin penurunan inflasinya gitu. Jadi mereka masih akan menaikkan suku bunga sampai nanti istilahnya benar-benar kegencet parah, kondisinya udah benar-benar chaos atau carut marut, baru nanti dia melakukan penurunan suku bunga, lalu akhirnya QE. Ya, jadi itu tujuannya si OPEC. Kurang lebihnya seperti itu, untuk menaikkan si harga minyak dengan memotong produksinya mereka. Ya, ini sebentar nih, ya sampai 2 juta barel per harinya. Ya dikurangin segitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk update fundamental yang bisa saya berikan. Next ini akan saya bahas untuk si Bitcoin-nya terlebih dahulu ya. Jadi ini si Bitcoin so far masih sama seperti pembahasan saya kemarin. At least kita bisa mendapati koreksi terlebih dahulu, testing ini terhadap EMA sebentar ini 34 ya garis warna biru ini, untuk dia bisa lanjut naik lagi. At least testing di box warna biru plus juga trendline garis warna merah. Jadi good skenario-nya kalau misalkan dia mampu breakout ya dari sini ngejar ke beberapa target area resisten seperti 21.500, 22.500. Ya kalau misalkan dia mampu breakout terhadap trendline resistennya pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Cuman kalau misalkan area dari sini ketika dia memang sudah koreksi nih ya, dia udah koreksi kemudian mantul lagi, ketahan lagi EMA 55 dan box warna biru ini ya teman-teman, ini pre-sales kita bisa lihat nih drop koreksi kemudian mantul lagi, sekarang lagi masih ketahan. Jadi untuk short termnya kalau misalkan ya dari area sini dia nggak mampu jebol ya, dia bisa lanjut koreksi dulu ataupun at least sideway ya di antara range EMA 34 dan 55 untuk short termnya. Ya kalau misalkan antara salah satu jebol, tinggal kita lihat kalau misalkan dari area situ dia nggak mampu ya bertahan. Next potensi targetnya secara daily ini kita bisa perhatikan di garis warna ungu bawah ini, yang sebelumnya jadi area support and then resistance di sekitaran $19.500 untuk Bitcoin secara daily. Jadi untuk key levelnya dia di area support ini ya target koreksinya, dan untuk key resistannya ini di kisaran box biru dan garis merah ini di sekitar $20.500. Itu menjadi key resistance untuk si Bitcoin. Tinggal kita lihat dia mampu breakout atau dia memutuskan untuk koreksi lagi, karena memang belum kuat nih buat nembus area resistance yang cukup kuat di box warna biru ini. Ya, kemudian kalau misalkan kita lihat secara time frame daily untuk RSI-nya pun sudah berhasil break di atas RSI level 50-nya. So far kalau misalkan kita lihat dari tes di level 50 itu menjadi key area juga ya, support untuk RSI-nya. Kemudian kalau misalkan dari RSI itu dia mampu bertahan untuk mengalami pemantulan, nah itu cukup baik untuk si Bitcoin-nya bisa lumayan lah pergerakannya, lumayan oke, ataupun akan lumayan impulsif kenaikannya. Jadi secara RSI-nya pun benar-benar perlu kita perhatikan. Next ini untuk Bitcoin secara hourly time frame ya. Jadi ini terakhir kali sudah saya bahas kemarin. Ketika memang dia udah kena reject di sini, next area target koreksinya kita bisa perhatikan untuk area EMA 3455 garis warna kuning dan biru, plus juga area trendline resistance sebelumnya. Dan precisely dia ngetes ke kisaran situ, walaupun dia bikin tail candle sedikit lebih panjang ke bawah sekitar 19.700 sekian gitu ya. Kemudian mengalami pemantulan, and then yang sekarang kita lihat dia mantul dan test kembali nih di area resistance kuatnya. Di sini kita bisa lihat kena reject, di sini kena reject, sebelumnya juga di area situ kena reject. Di box warna biru ini sekitaran 20.400 sampai $20.600. Nah, ini potensinya apa? Kalau misalkan dia percobaan berapa kali nggak mampu juga, ini potensi double top, teman-teman. Jadi ini top 1 dan ini top kedua dengan area neckline di sekitaran area $19.850 ini yang menjadi area neckline. Kalau misalkan dari area sini dia nggak mampu benar-benar dobrak gitu ya, breakout, dia bisa aja ngetes lagi area supportnya. Ini menjadi key level supportnya dia. Kalau dari sini dia gagal bertahan ya, bisa aja dia drop sedikit lebih bawah lagi ngejar area supportnya dia. Sebelumnya di sini sempat terjadi pemberhentian kemudian naik lumayan impulsif ya di area box merah ini sekitaran 19.400 sekian sampai $19.600. Jadi bisa diperhatikan untuk area resist kuatnya, kemudian untuk supportnya, dan untuk target koreksi kalau misalkan area support plus neckline dari potensi double top ini
nggak mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin secara short term. Tapi kalau misalkan untuk good skenario-nya dari area sini dia mampu melanjutkan penguatannya untuk breakout, kita bisa perhatikan untuk next target resisten Bitcoin secara daily time frame yang tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Jadi itu aja teman-teman sekilas update info untuk Bitcoin, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.